Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di podcast tentang kamu bareng gue, Firman. Dan di podcast kali ini gue bakalan bahas tentang new normal. Yaps, kayaknya kamu emang udah tahu nih istilah ini, new normal, yang sejak akhir Mei lalu sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah bahwa pandemi COVID-19 akan memasuki suatu kondisi normal. Hanya saja normal yang baru yang disebut new normal. Maksudnya gimana? Mungkin kamu bingung ya. Ya maksudnya itu hidup normal setelah sebelumnya nggak normal karena pandemi COVID-19. Ya dimana kita ada istilahnya work from home lah ya, atau stay at home, dan berbagai istilah lainnya ya, yang sebelumnya memang istilah-istilah itu nggak ada ya. Mungkin disebutnya isolasi diri lah, karantina, lockdown, PSBB, dan lain sebagainya. Dan istrinya kita itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nggak boleh pergi-pergi kalau nggak penting. Karyawan, mahasiswa, siswa sekolah diliburkan. Dan rumah makan, tempat wisata pun ditutup. Maka ketika sudah berakhir lebih dari 3 bulan masa mendem itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan istilah free ya, atau bebas. Dan konon katanya istilah ini yang saat kini sedang kita jalani yang bernama new normal. Oke guys, kalau kamu mau diperhatiin ataupun kondisi karantina yang misalkan kemarin kita kan udah melaksanakan PSBB yang namanya pembatasan sosial berskala besar, atau mungkin istilah lockdown tapi istilahnya di bahasa Indonesia ini ya gak disebut lockdown dan sejenisnya. Ada baiknya ini dampaknya ya dalam beberapa hal, selain dalam mungkin masalah kesehatan untuk pencegahan wabah pandemi, juga ini baik untuk perilaku. Contohnya gimana? Ya misalkan ketika penerapan PSBB, orang-orang yang ngumpul nggak jelas seperti bercampur baur antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahram otomatis jadi berkurang. Dan memang semoga seterusnya begitu ya, meskipun PSBB ini, pembatasan sosial ini dilakukan ketika ada pandemi, dan semoga di pas new normal lagi tuh nggak ada yang ngumpul-ngumpul model begitu ya, yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pengendara sepeda motor yang tadinya berboncengan akan dicek KTP-nya. Kalau sama alamat rumahnya, maka dianggap aman dan kecil kemungkinan menularkan COVID-19. Dan begitu alasannya ketika pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Nah, dilihat dari sisi Islam, bagaimana sih tentang PSBB ini? Ada positifnya juga loh. Iya, coba kalau yang boncengan ternyata misalkan anak remaja, putra putri punya kartunya bukan KTP ya, cuman kartu pelajar doang. Pas dicek beda alamat ya otomatis dugaan pertama adalah bukan mahram. Maka perbuatan ini tentunya terlarang. Nah, dengan adanya PSBB, dan poin ini bisa menekan berboncengan mereka yang bukan mahram. Dan semoga pada saat new normal nanti ataupun yang saat ini kita jalani ini benar-benar diterapkan yang seperti itu, khususnya pemahaman bahwa ada larangan pergaulan bebas meski hanya jalan bareng ataupun boncengan di sepeda motor. Oke guys, aduh suara gue kayak dikejar-kejarnya. Ini sebetulnya gue lagi agak pilek ya ini, tapi buat kalian apa sih yang enggak ya di podcast tentang kamu, buat kamu ini tuh. Nah, dari sisi sosialnya gimana nih? Kita lihat ya tadi dari pandangan agama Islam. Dari segi sosial, khususnya pergaulan remaja muslim, kalau untuk urusan sholat agak repot ya, karena banyak juga yang takut ke masjid. Ya bener juga sih, takut ke masjid ya, tapi bukan takut ke masjid sih, memang dilarang dulu untuk sholat berjamaah di masjid, termasuk sholat Jumat ya. Walau di beberapa daerah yang zonanya hijau tetap masih bisa jalan ya sholat berjamaahnya, tapi dengan memperhatikan physical distancing, dengan perlunya jaga jarak. Dan insya Allah
pada saat ini di era new normal, siapapun ataupun yang kemarin ngajak warganya agar tidak sholat di masjid, nanti harus lebih giat lagi untuk mengajak warganya untuk sholat fardu, sholat Jumat di masjid. Nah, ini harus lebih gigih dibandingkan kemarin ngajaknya jangan sholat di masjid. Jangan ya. Sekarang udah dibolehin sholat di masjid, masa ya gak lebih dari ngelarang kayak gitu. Harus tanggung jawab loh, ini beneran ya. Iya sih, tanggung jawab semua ya, bukan hanya suatu golongan saja. Karena sholat berjamaah itu kalau untuk laki-laki ya hampir wajib. Kalau Rasulullah tuh hampir ngebakar orang yang nggak mau berjamaah ya, rumahnya itu yang orang itu yang nggak mau berjamaah di masjid. Kalau orang buta gimana? Sampai orang buta pun katanya kalau masih bisa berjalan dituntun, nggak ada alasan buat tidak sholat berjamaah ya, kecuali mungkin ada rukhsahnya ketika safar. Normal atau enggak normal ya, Bro Ensis, mungkin definisi normal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata normal diartikan adalah aturan atau menurut pola yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma. Jadi normal dalam bahasa Indonesia itu adalah aturan yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah. Ya, sesuai dengan keadaan yang biasa tanpa cacat, tidak ada kelainan, dan bisa juga berarti waras alias bebas dari gangguan jiwa. Nah, ini yang disebut normal dari segi bahasa Indonesia ya. Jadi orang itu waras ya. Secara garis besarnya waras, lu tuh normal gitu kan. Gue masih waras, jadi enggak gangguan jiwa, enggak gila gitu ya. Nah, selama di kehidupan kita, apakah normal? Ya, tergantung sudut pandang kita sih. Bisa beragam ya. Kalau menurut Islam, sebelum ataupun saat wabah dan sekarang tetap enggak normal kehidupan masyarakat kita, karena negara enggak menerapkan sistem peraturan yang berdasarkan hukum Allah ya. Gimana mau dibilang kehidupan masyarakat normal ya kalau tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian mungkin ada yang mengambil dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ya. Tapi sebagian lagi mungkin hasil dari produk pemikiran manusia. Bisa kita lihat ya, bisa dibilang normal gak kalau masih ada perjudian? Kalau masih ada perzinahan, bisa dibilang normal atau enggak? Riba merajalela di tengah kehidupan kita. Padahal menurut Islam sendiri, ketiga hal ini ya, dari mulai zina, dari mulai perjudian ya, zina, riba, dan banyak lagi ya, alkohol, miras, kriminalitas, korupsi. Pusing kalau mikirin itu ya. Karena sudah kebanyakan kasus yang enggak normalnya. Padahal ini jelas-jelas suatu kemaksiatan. Betul apa betul banget nih? Coba Bro Ensis pikir sendiri ya. Jawabannya temukan sendiri. Jadi penentuan normal ataupun enggak normal kudu ada standarnya, yang enggak sesuai dengan cara pandangnya masing-masing itu ya. Jadi disesuaikan dengan cara pandang masing-masing ataupun dari sudut pandang kita ya. Dan itu sebabnya sebagai seorang muslim, standar menentukan baik dan buruk, akhlak terpuji dan juga akhlak tercela, benar dan salah, halal dan haram, suatu perbuatan itu dinilai berdasarkan aturan Islam, bukan aturan yang lain yang dimaksud dengan standar yang benar menurut hasil pemikiran manusia. Ya, itulah Bro Ensis ya, untuk menentukan standar benar tidaknya kembali lagi kepada identitas kita ya. Kalau misalkan muslim ya aturan benarnya mungkin sesuai dengan hukum Allah ya. Kalau bukan muslim, hukum siapa yang dipakai? Ya, kalian tahu sendiri. Dan kehidupan saat ini jika dinilai menurut ajaran Islam apakah normal atau tidak? Temukan jawabannya. Oke, kita akan bahas tentang Islam ya. Karena tadi standar normal dan tidak normalnya adalah kembali kepada Islam ya. Islam adalah solusi. Ya Bro Ensis, beneran Islam adalah selamat ya.
seperti kata dasarnya Islam, salam ya, selamat atau tunduk, dan lain sebagainya banyak ya kalau secara etimologi. Islam adalah penyelamat kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana Islam menyelamatkan umat manusia? Begini, Islam itu memiliki seperangkat aturan terutama yang tercantum di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau ninggalin Quran dan Sunnah, itu artinya enggak menjadikan keduanya sebagai pedoman kehidupan kita. Iya apa? Iya banget. Kalau tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai kehidupan, berarti sama dengan meninggalkan ya. Padahal sudah disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dalil untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah disebutkan dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik rahimahullah mengatakan, meriwayatkan ya, mengutip dari hadis Rasulullah, "Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya jika berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW." Hadis riwayat Al-Hakim dan sanadnya sahih. Kemudian dalam Al-Quran difirmankan dalam Quran surah At-Taubah ayat 100 yang artinya, orang-orang yang dahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ya, ingat Quran surah Taubah ayat 100. Dan ini memang menjelaskan karakter para sahabat Rasulullah SAW. Namun ini juga membuktikan bahwa Islam memang menyelamatkan manusia. Seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan pahala dan mendapatkan surga. Maka jadilah muslim yang terbaik. Inilah yang disebut normal. Maka kalau sekarang gembar-gembor new normal, maka yang pantas adalah new normal bersama Islam. Bener? Apa bener banget? Oh iya, kita pasti sering membaca surat Al-Fatihah, dan itu minimal kita baca sehari 17 kali dalam sholat wajib 5 waktu, sesuai pembahasan pada subjudul ini ya. Jadi ayat ke-6 dan ke-7 artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Ya, ingat ini surat yang sering dan setiap hari kita baca ya. Ayat 6 7-nya. Nah, jadi ayat 1 kalau Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 ya, tapi di sini tuh ayat 6 dan 7-nya itu ini menandakan new normal ya. Normal yang baru. Ini bukan new normal, tapi normal yang sebenarnya. Tunjukilah jalan kami yang lurus ya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan yang diminta dalam ayat ini adalah hidayah dan juga taufik, yaitu hidayah untuk bisa menerima kebenaran dan mengamalkannya, bukan sekedar hidayah untuk dapat ilmu. Jadi maksudnya, kata beliau, kita minta pada Allah, tunjukkanlah kita pada jalan yang lurus. Adapun makna Shiratal Mustaqim sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan menukil perkataan dari Imam Abu Ja'far bin Jarir bahwa para ulama sepakat bahwa Shiratal Mustaqim yang dimaksud adalah jalan yang jelas dan tidak bengkok. Ad-Dahhak berkata dari Ibnu Abbas bahwa jalan tersebut adalah jalan yang diberi nikmat dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Jalan tersebut telah ditempuh oleh para malaikat, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Hal seperti ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para sadikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah
teman sebaik-baiknya teman. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Yaps, bro and sis, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya berarti menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Itu sebabnya memang hanya Islam yang bakalan menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan di dunia dan juga di akhirat. So, berbahagialah dan bersyukurlah ketika menjadi seorang muslim. Cuman persoalannya nih, banyak dari kaum muslimin sendiri yang saat ini malah jauh dari Islam. Kenapa ya? Cari tahu deh, atau kamu emang udah tahu? Ya gampangnya karena kehidupan bernegara bermasyarakat itu tidak diatur berdasarkan hukum Allah, tetapi sebaliknya dikendalikan berdasarkan hukum kapitalis. Akidahnya sekuler dan liberal ya. Jadi, menganut paham kebebasan, dan celakanya lagi sebagian besar kaum muslimin justru menikmatinya, dan tugas berat bagi kita ini harus mendakwahkan Islam. Namun jangan khawatir, yang perlu kita lakukan adalah kesungguhan dan terus berjuang untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pertolongannya, dan insya Allah kita akan mendapatkan hasil terbaik. Oke, sampai di sini dulu podcast tentang kamu, dan sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.